Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang boleh kita lihat dari kitab Mazmur, pasal yang ke-92, ayat 14 sampai 16. Ya, beberapa hari yang lalu saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kita mengalami kebenaran firman ini di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, saya sangat bersyukur dengan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kitab Mazmur pasal 92 ini, dan menjadikan saya untuk ini adalah janji Tuhan di dalam hidup saya. Ini janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan, dan biarlah kita boleh menerimanya ya sebagai janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan ada hal-hal yang kita perlu lakukan sebagai bagian orang benar yang mesti kita kerjakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal dari ayat yang kita baca tadi dan poin-poin yang bisa kita ambil menjadi bagian di dalam hidup kita. Tadi di ayat 14 bagian awal dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ya, poin yang pertama dalam hidup ini, bagian kita orang-orang benar adalah kita perlu ditanam. Ya, ada perbuatan yang disengaja, yang disadari, dan menjadi kemauan kita, dan merupakan kesediaan kita untuk kita ditanam. Ya, ada dalam sebuah komunitas, ada di kita berada di suatu tempat tertentu, ya. Dan ini menjadi awal pengharapan untuk dapat hidup dan bertumbuh. Ya. Nah, di tempat tersebut kita bisa menyerap dan menghisap sari-sari makanan supaya kita menjadi bertumbuh. Nah, ketika disebutkan ditanam di bait Tuhan, yang melambangkan adalah kita ada dalam wilayahnya Tuhan, ada di dalam tempat kediamannya Tuhan. Di situ Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kemuliaannya, berarti kita sedang terus memakan makanan rohani di dalam hidup kita. Kita terus menyerap inti kebenaran yang boleh kita dapatkan daripada Tuhan. Kita terus ada di dalam bait Allah, di mana kita terus berada di dalam kekudusannya. Ya, karena Tuhan ada di situ, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita boleh terus menyatakannya. Kita mencari kebenarannya, kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Dan bagian kita adalah kita perlu ditanam, ya, yaitu bagian kita untuk terus
supaya kita bisa hidup, bisa bertumbuh, kita perlu ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan yang terus kita boleh diajar, kita boleh menerima nasihat, menerima kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran di dalam hidup ini setiap kali kita boleh menerimanya. Ya, kita perlu ditanam ya di bait Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dengan kita ditanam, maka kita akan bertunas. Ya, bagian B dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan ini menjadi sebuah tanda bahwa tanaman itu hidup, ya, benih itu hidup adalah dengan bertunas. Ya, kalau bertunas akan berkesempatan untuk menjadi semakin besar, menjadi semakin dewasa, bertumbuh menjadi semakin besar. Ya, kita rohani kita semakin bertumbuh karena kita terus diajar, karena kita terus menyediakan diri untuk makan makanan rohani setiap hari dalam hidup kita. Kita merelakan diri, kita menyediakan diri untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan, baik melalui hamba-hamba Tuhan, baik melalui perenungan-perenungan, pembacaan-pembacaan firman yang kita lakukan, itu akan mengajar kita, membawa kita bertumbuh untuk kita benarlah bahwa kita mengalami kehidupan, ada aliran-aliran kehidupan yang boleh kita alami. Saudaraku, dan bagian yang ketiga, maka ini terjadi di dalam hidup kita, yaitu kita berbuah. Di ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, hidup yang terus menyerap sari-sari kebenaran, ya, inti-inti kebenaran akan berbuah dalam hidup kita, ya, yang dapat dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain diberkati dan terkagum dengan hasil karya Allah melalui hidup kita. Jadi perubahan hidup yang kita alami karena kita terus mendapatkan makanan-makanan rohani setiap hari, yang terus merenungkan firman Tuhan setiap hari, itu akan membawa pembaharuan dalam hidup kita. Nah, pembaharuan hidup yang kita alami itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain melihatnya, wow, ini kok orangnya berubah ya, orangnya menjadi penuh kasih, ya. Ini kok orangnya menjadi mencerminkan satu pribadi yang ilahi, dan orang senang melihatnya. Orang menjadi bersukacita karena bisa merasakan perubahan dari hidup kita. Anggota keluarga kita menjadi bersukacita karena karakter kita makin dibentuk, karakter kita makin diperbarui dari hari ke hari. Karena kita terus merenungkan firman Tuhan, karena kita terus mengisap, memakan makanan rohani setiap hari, dan itu membawa perubahan dalam hidup kita. Itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Mereka akan diberkati oleh karena kita mengalami pembaharuan-pembaharuan di dalam Tuhan. Dan itulah tandanya kita sedang berbuah. Ya, bahwa masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya ini menunjukkan satu yang selalu, yang kontinu, yang terus-menerus, gitu ya.
Jadi menunjukkan ini bahwa kita selalu berbuah, hidup kita selalu berdampak, hidup kita menjadi teladan, hidup kita menjadi berkat. Nah, kita selalu mengerjakan, melakukannya untuk menjadi berkat. Ya, sampai menjelang, ya, sampai menjelang berakhir hidup kita, kita terus berbuah. Nah, saudaraku, ya, menjadi gemuk dan segar bukan hanya karena perkara-perkara jasmani yang kita alami, tak karena satu perkara-perkara rohani yang terus membentuk kita, yang membawa kita mengalami Tuhan, sehingga itu berdampak bagi orang lain. Ya. Kata-kata pada masa tua pun ini juga menunjuk kepada hal-hal yang tidak mungkin, tetapi bagi orang benar, bagi orang percaya, itu adalah sangat mungkin. Kita mengalami kasih daripada Tuhan, kita mengalami berkat-berkat-Nya, yang mengalami satu kondisi bahwa kita semakin mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Ya, baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Dan yang keempat, saudaraku, bahwa kita mengalami hidup yang terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah untuk memberitakan. Di ayat 16 disebutkan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Hidup kita membuktikan akan kebenaran Tuhan, kebenaran yang terjadi di dalam hidup kita, dan itu akan menjadi bukti kepada dunia bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, tidak ada kecurangan padanya, dan hidup kita menunjukkan kepada dunia bahwa Allah lah yang menjadi gunung batuku, menjadi penyelamatku, menjadi kekuatanku, dan itu termanifestasi dalam hidup kita. Dan kita boleh memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita. Perintah bagi orang percaya yang mengalami Tuhan adalah memberitakan sebagai bukti akan kebenaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita terus mengalami kemurahan Tuhan. Kita terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kita memberitakannya, menceritakannya kepada orang-orang. Hidup kita yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu benar, bahwa kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya, bahwa Dia adalah gembala yang baik, bahwa Dia terus menyertai kita. Biarlah hidup kita, saudaraku, orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya ini terus memberitakan akan kebaikan dan kebenaran serta kemurahan Tuhan. Amin.